Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah pengajian kuliah subuh yang dirahmati Allah SWT. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah rabbil alamin atas nikmat yang dilimpahkan pada kita. Maka alhamdulillah dengan kenikmatan itu, maka pada pagi ini permulaan kita melaksanakan ibadah puasa ini dikaruniai oleh Allah SWT satu karunia yang luar biasa, yang tidak semua dapat karunia itu, yakni kita bisa hadir dalam majlis ini dalam kondisi sehat walafiat. Karena itu adalah karunia Allah ini, nikmat Allah yang dikaruniakan pada kita ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang dimaksud Allah memberikan karunia kepada kita itu, yakni untuk kebaikan. Dan kita tidak pernah lupa salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah SWT, semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan untuk umatnya yang senantiasa berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Insya Allah termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, terutama sekali bagi kita sekarang ini. Tadi saya sampaikan bahwa tidak semua hamba Allah ini permohonannya dikabulkan. Ya, termasuk kalau kita ini termasuk insya Allah yang dikabulkan oleh Allah SWT, bahwa dulu kita mohon kepada Allah. Kalau puasa tahun dulu itu juga permohonannya ada yang memohon, ya Rob, mudah-mudahan puasa ini bukan puasa yang terakhir bagiku, ada yang begitu ya. Nah, ada ya Rob, mudah-mudahan tahun depan aku diberi kesempatan untuk mendapatkan Ramadan yang datang. Insya Allah saya akan beribadah yang lebih baik. Ada macam-macam doa itu. Tapi ternyata doa itu juga ada yang terkabulkan, ada yang tidak. Artinya yang terkabulkan seperti apa yang sekarang kita alami ini. Ya, kita diberi kesempatan untuk memperbanyak amal dan untuk mengurangi dosa. Tapi kawan-kawan kita, ikhwan kita yang kemarin kita takziah kepadanya, kita memohonkan mudah-mudahan beliau-beliau itu ditutup, diakhiri oleh Allah SWT dan husnul khatimah. Amin. Diampuni dosa-dosanya dan amal solehnya diterima. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebagai mukadimah ini, kalau tadi oleh pembawa acara Mas ini disampaikan tadi malam memulai ibadah tarawih yang sebelumnya didahului dengan kultum ya, dan kultum. Kultum itu isinya bermacam-macam, tapi di antaranya adalah untuk memberikan keyakinan bahwa kita beribadah memulai tadi malam itu adalah satu kebenaran. Jadi kita mengikuti pendapat, tapi pendapat itu sesuai dengan akal kita. Ya, dasarnya apa? Kalau kita itu dasarnya adalah Allah dan Rasulnya, itu kitab Allah, Al-Quran dan dari sabda Rasulullah SAW. Di kampung saya juga begitu, ya, di saya juga begitu. Kalau di kampung saya itu, karena di kampung ya, sebagian pendengar tahu, sebagian besar bukan orang Muhammadiyah ya. Pak Imam ini tidak
hanya sedikit sekali ya yang sana itu. Tapi sekarang sudah banyak berkembang. Kemudian yang baru ini bosnya apa? Roh makan apa Mas Esa? Sing Lamongan ya itu Mas apa? Itu berserta dan istri ya tadi malam itu kalau Mas itu sering sudah jamaah sholat di masjid saya tuh di masjid An-Nur itu. Tapi sekarang sudah tambah dan istrinya tadi malam juga ikut tarawih bersama-sama. Nah, dalam kultum itu memang saya bisa beri satu keyakinan. Jadi Anda mengikuti suatu pendapat itu jangan hanya wah pokoknya aku melu, jangan seperti itu. Pokoknya aku nganut. Nah, kancane poso lekas ya aku melu lekasan begitu itu. Tapi namanya itu ibadah. Ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan. Ya, kemudian tadi malam itu saya sampaikan sebagai mukadimahnya adalah surat Ali Imran ayat 190-91 itu ya. Ya, jadi bisa dikaji ulang di Ali Imran 190-191 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu adalah liulil albab. Itu untuk orang-orang yang mau berpikir. Albab itu dari kata lub. Albab itu orang-orang yang mau berpikir. Nah, kemudian saya sisipkan pengetahuan masalah astronomi ya. Jadi ketika Adam dan Hawa itu diturunkan oleh Allah SWT dari surga ke bumi, mengapa diturunkan ke bumi? Kok tidak ke planet yang lain? Sebagaimana kita ketahui bahwa kita hidup di dalam satu tata surya yang kalau kita melihat ke atas itu sudah jutaan miliaran tata surya ya. Ya, yang kita tempatinlah tata surya, di mana tata surya itu juga merupakan ciptaan dari Allah SWT. Jadi kita menjadi pertanyaan bagi kita adalah mengapa Allah menurunkan Adam itu dari surga itu ke bumi? Karena bumi inilah yang bisa dihuni oleh manusia. Ya, jadi bumi kita itu dalam satu tata surya itu pusatnya adalah matahari yang dikelilingi oleh 9 planet ya. Engkau ini kok DB ngiling-ngiling aja itu. Jadi ada Merkurius, ada Venus, kemudian ada bumi, ada Mars, Jupiter, kemudian Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Itu 9 planet yang mengelilingi matahari kita itu. Nah, kenapa Allah menempatkan Adam dan Hawa di bumi? Karena bumi itu adalah tempat yang bisa untuk kehidupan. Mengapa tidak di Merkurius atau Venus? Itu cepat banget karena matahari. Begitu panasnya tidak mungkin ada kehidupan itu. Dan tidak mungkin Adam itu bagi kita nih mengatakan tidak mungkin akan di Pluto. Kenapa? Karena Pluto dingin, semua adanya hanya salju di sana. Sehingga di bumi ini. Nah, bumi ini oleh Allah SWT, subhanallah ya. Jadi kalau kita membaca dan kemudian pengetahuan itu kita hanya tasbih saja kepada Allah. Begitu luar biasanya ya. Bumi yang kita tempati ini berputar pada porosnya yang dinamakan rotasi itu. Ya, kalau dalam ilmu astronomi itu rotasi itu ya. Kita sambil yang mudah-mudah atau yang semua ngiling-ngiling biar kayak sekolah itu. Bumi ini berputar pada poros yang namanya rotasi. Dan tiap sekali rotasi dari titik 0 sampai finish itu memerlukan waktu 24 jam atau 1 hari 1 malam. Gitu Mbak ya. Ya. Di samping itu matahari juga berputar mengelilingi matahari. Yang dinamakan revolusi ya. Ini satu kali putar dari titik sampai titik, start sampai finish itu memerlukan waktu 365 hari lebih seperempat atau yang dinamakan 1 tahun ya. Atau kita ngeling-ngeling biar kayak diulang ke sekolah itu seperti itu. Dengan adanya rotasi dan revolusi ini maka terjadilah pergantian waktu. Pergantian wahtilafil laili wan nahar. Pergantian waktu siang dan malam. Artinya apa? Tatkala kita berotasi dan berevolusi ini kena sinar matahari, itulah dinamakan siang.
Dan apabila kita membelakangi matahari, itulah dinamakan malam. Sehingga wahtilafil laili wan nahar. Itu ulil albab itu digunakan oleh orang-orang yang mau berpikir, karena itulah orang Islam harus berpikir. Nah, pergantian waktu dan pergantian waktu itu. Kemudian itu juga menyebabkan perbedaan waktu antara tempat yang satu ke tempat yang lain. Dewi nek poso karo boto sok kiblate nang Arab. Iya kan? Arab wis poso urung. Oh, wis padha. Kono durung. Kono wis bodo, akhirnya kok urung. Nah, kalau begitu kita harus berpikir itu. Liulil apa berpikir, loh, wong Arab wis bodo kok kene durung. Padahal kita itu waktunya lebih awal, lebih dhisik 4 jam daripada Mekah. Daripada Arab. Paham ya nih sampai segini ya? Ya. Kono wis bodo kok kene durung. Mongko sekarang jam berapa nih? Jam 5. Katakan misalnya jam 5. Berarti nek nang dhewe nang Arab ke mundur 4 jam. 5 mundur dadi 4. 3, 2, 1. Kono kayak jam 1. Jam 1 bengi. Kita sekarang sudah jam 5. Karena apa? Perbedaan waktunya 4 jam, kita lebih awal. Jadi nek wingi sore jam 6 kita sudah tenggelam matahari, maka bulan sudah mulai muncul. Nek dhewe jam 6 wingi sore, kono ke jam piro? 5, 4, 3, 2. Kono ke jam 2 kayak panas-panase. Ya. Nah, kita sudah tenggelam matahari, bulan sudah mulai muncul. 0 derajat, 0,1 derajat, 0,2 derajat, 0,3 derajat dan sebagainya dan itu. Kene kayak 1 derajat, kono kayak surup, agak mungsrup. Lah, kono wis mengatakan bulan sudah menyentuh pada garis horizon, sudah dikatakan tanggal. Kene sing 1 derajat muni durung, apa itu tidak lucu bin ajaib. Nah, kita menggunakan waktu sehingga nek sing patut tuh kene wis bodo ning kono durung, kene wis poso ning kono durung. Itu yang liulil albab bagi Anda yang mau berpikir, kita yang mau berpikir. Nah, sehingga saya menyampaikan seperti itu ini supaya orang-orang kita mengikuti satu pendapat itu sesuai dengan akal, ya. Kalau kita beragama itu adinu wa aklun, agama itu akal. Latina liman aklalahu. Bukan sempurna agama orang tidak berakal itu. Liulil albab itu banyak ya Quran yang diakhiri dengan liulil albab, yaitu untuk orang-orang yang mau berpikir. Yang mau berpikir itu apa? Albab itu, yaitu ayat berikutnya itu 191 itu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatakaru fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqtana hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Yang termasuk albab itu adalah orang yang senantiasa zikir, ingat pada Allah Subhanahu wa taala waktu kiaman, pada waktu berdiri. Jadi kita sholat, auqudan atau kita dalam waktu duduk, ala jambihim atau pada waktu kita berbaring, senantiasa mengingat akan ciptaan Allah itu. Nah ini selalu mengingat akan ciptaan Allah itu. Setelah mengingat semuanya, akhirnya kita ngelanggono, menyadari betul Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ternyata ya Rabb yang kamu ciptakan ini tidak ada yang batila, tidak ada yang sia-sia. Semua itu pasti bermanfaat. Subhanaka wa qina adzabannar. Ya Allah, Engkau yang Maha Suci dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Kenapa kok kita berlindung seperti itu? Sebab jangan-jangan saya ini tidak masuk lil bab wong sing ora tau mikir. Nah, jangan sampai terjadi begitu ya. Jadi kita apa yang diciptakan Allah itu supaya betul-betul kita berpikir pergantian siang dan malam, kok njur gede poso dan semuanya tidak dan sebagainya itu. Nah ini tadi pergantian siang dan malam itu ya. Jadi kalau matahari begitu terbenam maka bulan segera muncul. Yang digunakan untuk perhitungan kita adalah orang dari PP Pusat Ahmadiyah itu adalah ilmu hisab.
kita merujuk kepada Al-Qur'an. Wa huwallazi ja'ala syamsa diya'an. Dialah Allah yang menciptakan matahari, matahari itu diya'an, bersinar. Wal qamara nuron, dan menciptakan bulan yang memantulkan cahaya. Di sini dibedakan oleh Allah SWT itu antara diya dan nur. Diya itu hanya sinar, matahari itu bersinar. Tapi kalau bulan itu nuron itu bukan bersinar tapi memantulkan cahaya. Nah itu. Wa qadara manazila, dan Allah lah yang menentukan manazil, garis edar antara matahari, garis edar bulan itu qadarullah, Allah yang mentakdirkan, yang membuat itu Allah SWT. Orang mungkin akan berdasarkan tarung dan sebagainya, disi-disian, kok bis kene boto kendoro aku tak disiimin boto bareng, tidak akan terjadi seperti itu ya. Untuk apa? Lihat data sini wal hisab, untuk mengetahui angka tahun dan waktu. Jadi ilmu hisab itu bukan sembarangan. Ilmu hisab itu adalah juga atas dasar dari Al-Qur'an dari Allah SWT. Jadi ilmu hisab itu memang dikandaki hitung-hitungan manusia. Sing hitungan manusia sampean ini hisab itu dasarnya dari Allah SWT. Tatkala bulan ini sudah menyentuh garis horizon, garis ufuk, itu sudah termasuk tanggal. Tapi kamu yang mengatakan nek durung 3 derajat, durung tanggal, itu bukan dari Allah dan Rasulnya. Ini supaya kita mantep ya. Jadi maksudnya bukan kita mensalah sana mensalah ngalam sini, bukan. Ya, coba cari saja dalam Al-Quran atau dari kata Rasulullah SAW yang menentukan bulan kalau sudah di atas 3 derajat minimal di atas suhu, baru dinamakan tanggal. Skondi itu dari mana itu? Kalau kamu mengatakan hisab tuh mau nganggo hitung-hitungan wae, hitung-hitungan itu dari Allah SWT itu untuk mengetahui waktu dari angka-angka tahun itu. Jadi ilmu hisab itu adalah petunjuk dari Allah SWT. Dan tatkala bulan itu apalagi 0 derajat di atas ufuk, apakah 0,1, 0,2 itu sudah termasuk tanggal. Sekarang untuk ulil albab, keduniaan, malah kita berlogika aja. Kita dong itu atau di televisi itu nek dong mangsa olimpiade delok balapan apa itu? Balapan Melayu, balapan apa dan sebagainya itu. Atau bulu tangkis atau bal-balan atau voli dan sebagainya ya. Tatkala bola ini jatuh di garis, itu saya tanya itu, wis mlebu apa metu iku? Mlebu apa metu? Mlebu, masuk. Ya. Kalau ini wasitin mengatakan keluar, kemudian sana protes, masuk. Dilihat videonya. Setelah video dibiarkan, biar ternyata bola itu jatuh di garis. Separuh di garis masuk, separuh di garis keluar. Ini dihitung masuk atau keluar? Masuk. Ya kan? Logika ulil albab untuk orang-orang yang mau berpikir. Sehingga kalau kita mengikuti satu pendapat adalah supaya dengan ilmu pengetahuan. Jadi kita yakin betul, saya begini. Karena besok itu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah semua apa yang kita buat itu. Nah, itu juga akan saya sampaikan masalah hadis dan Qur'annya dan firman Allah SWT. Bahwa kita itu adalah termasuk makhluk yang bertanggung jawab. Oh, Masya Allah. Biar namanya bagus. Oh, nggih. Nek dong ngene iki lali kaya ngaji nang omah wae. Nama orang aku. Nggih. Dadi ngene terus ya. Makasih Mbak ya. Diingatkan. Yo semua itu harus dengan satu peringatan. Kalau tidak diingatkan orang ngerti. Ya toh? Kita kadang-kadang berbuat salah. Seperti Pak Imam ini berbuat salah. Nek orang ngerti nek kuwi salah. Ya. Sehingga Anda yang itu membetulkan, Pak itu carane bener ya. Tidak langsung, Pak salah niku. Gitu. Apa salah aku? Oh kok senden, sing sepak ngoten niku. Nah, ini tidak etis. Wong dhewe ngelekke pemimpin itu juga dengan salat kan? Ya nek imame keliru piye?
Pak Imam ngimami salah niku. Sing jajare piye? Ora kena kok ngono ki. Sing batal nek ngono ki. Batal. Akhirnya batal kabeh. Tapi nek Pak Imam kok keliru, subhanallah. Ini mendengar, sing keliru apa? Kudune aku baru 3 kok sudah duduk, berarti kurang 1, ngadeg meneh. Terima kasih ya. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Ini juga ibrah bagi kita. Tidak semua orang yang diberi kewenangan itu selalu melakukan suatu kebaikan pasti benar. Sekarang yang diberi kuasa untuk omong sendiri kan Pak Imam kan? Ya toh? Tidak semua orang yang duduk sini, tidak semua orang duduk sini sekarang ini hanya Pak Imam. Ya toh? Ya. Siapa yang jago orang ini? Raono. Apakah orang duduk sini itu selalu benar? Tidak, ternyata salah. Contoh, ini langsung jadi ibrah bagi kita. Nek Dewi jadi pemimpin, tidak semua kita jadi pemimpin itu omongannya, tingkah lakunya selalu benar. Karena itu supaya mendengar juga akan saran. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mukadimah yang saya sampaikan tadi malam. Itu jadi kita mengikuti suatu keyakinan itu, mengikuti suatu itu dasarnya adalah suatu keyakinan. Iya benar. Besok akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Seperti itu. Ini sebagai mukadimah, baru mukadimahnya setengah jam, betul 1 menit mukadimahnya. Lagi mukadimahnya saran kepada pada panitia ini ya, kegiatan ini. Panitia penyelenggara pengajian ini sudah benar, bagus. Tapi sudah benar 100%, dengarkan saran-sarannya. Saya juga mendengar setelah mengerti kajian seperti ini, itu seperti misalnya di PKO ya kemarin itu. Ustadz gimana? Ustadz itu bicara masalah ini. Kemudian Ustadz itu berikutnya juga bicara kok podo. Sehingga Audin ini pendengar ini, wah sing menan yo Ustadz itu ndikake ini kok saiki yo ngendikake ini lagi. Bagaimana supaya tidak terjadi seperti itu? Di sini iya atau enggak itu? Mungkin ya. Mungkin begitu. Lah mulane ini pembuat jadwal itu kemudian PKO berubah itu sudah. Jadi besok tahun ini Ustadz Imam Supardi materinya adalah disebutkan materinya adalah macam-macam korupsi. Ustadz ini bicara masalah bulan persiapan bulan Ramadan. Berarti ini adalah ini seperti itu. Sehingga yang dibicarakan oleh Ustadz yang satu dan yang lain itu beda. Sehingga materi yang diterima oleh Audin ini berbeda-beda. Ilmunya berbeda-beda. Monggo ini saran aja ya. Jadi kalau ini kan pembukaan Pak Imam, pembukaan itu apa isinya? Seperti itu ya. Ini mukadimah yang kedua, sehingga nanti barangkali Ustadz yang kedua untuk mengisi kajian malam Selasa itu mohon bicarakan masalah ini dan sebagainya. Kalau sudah dibuat 1 bulan itu seperti dulu kan juga begitu. Ini di PKU itu juga begitu. Dari Rabu ini Ustadz ini materinya ini, Rabu ini, sehingga saya sendiri melihat itu dikirimkan kepada semua Ustadz itu ya. Sehingga ini dokter ini akan bicara masalah ini. Dokter ini walaupun sama-sama dokter, tapi beda yang bicarakan. Sama-sama Ustadz, tapi juga beda yang disampaikan gitu. Ini sebagai mukadimahnya, marilah kita saya menulis ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Marilah kita bersama-sama kita membaca surat Al-Baqarah ayat 185 ya, 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an
hudalin nasi bainati minal huda wal furqan bla 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 terusnya. Ini hanya satu potongan aja. Marilah kalau pendengar punya HP ya silakan mau dilihat, kita kaji bersama-sama. Pada bulan Ramadan ini diturunkanlah Al-Qur'an. Bukan Al-Qur'an semuanya, tapi permulaan Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Artinya karena itu kemudian Al-Qur'an juga dinamakan bulan Ramadan juga dinamakan Syahrul Quran, dinamakan bulan Al-Quran. Ngapain? Karena Al-Quran, awal Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Lalu tidak hanya itu, tapi bagi ulil albab, bagi orang yang mau berpikir adalah Al-Quran itu sebagai pedoman imam bagi orang Islam, maka hendaklah dipelajari tadabbur Al-Quran itu. Dan sabda Rasulullah SAW itu Al-Quran dan puasa itu akan menjadi syafaat besok di hari kiamat. Itu akan menjadi pembela kita. Nah, ini juga saya masukkan khutbah saya kemarin terakhir, khutbah Jumat terakhir ya, menjelang puasa itu juga saya sampaikan itu. Karena itulah dan selama bulan puasa ini marilah Al-Quran itu kita baca dan kita tadaburi, kita pelajari ya. Rasulullah SAW bersabda dalam sabdanya itu, barang siapa yang baca satu huruf saja dari Al-Quran, ini berkali-kali kita sampaikan itu. Man Qur'an harfan min kitabillah, barang siapa baca satu huruf dari Al-Quran itu, falahu hasanatun, maka dia yang baca itu mempunyai satu kebaikan. Wa kullu hasanatin bi asli amtalia, dan tiap kebaikan itu dilipatkan 10 kali. Sampai Kanjeng Nabi memberikan percontohan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu harfun, tidak saya mengatakan alif lam mim itu satu huruf, bukan itu. Tapi alif itu juga satu huruf, lam juga satu huruf, mim juga satu huruf. Begitu Rasulullah SAW memberikan pancingan kepada kita, iming-imingan kepada kita bahwa agar kita semua cinta kepada Al-Quran itu. Jadi kalau yang sudah mentargetkan itu bukan bulan Ramadan itu, bulan Ramadan itu kita sudah mentargetkan satu hari saya kudu 1 juz misalnya, itu sudah bagus. Tapi dalam bulan puasa itu lebih bagus apabila cukup 1 juz itu, kalau waktunya kita kan juga tidak membaca Quran, tapi kita juga bekerja dan sebagainya. Itu kita tadaburi. Sekarang kan ada Quran terjemahan, di samping terjemahan itu ada asbabun nuzulnya, di samping asbabun nuzulnya ada apa itu? Ada tafsirnya. Ya itu. Jadi kalau Quran itu misalnya di antara itu ada The Miracle of Quran itu ada Quran diterjemahkan, ada asbabun nuzulnya, ada tajwidnya ya, dan ada macam-macam penjelasan di itu. Nah ini Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Terusnya hudal linnasi, petunjuk bagi manusia. Nah, mari kita orang berpikir itu, oh Quran itu petunjuk bagi manusia. Tidak hanya sekedar itu. Maknanya apa? Kalau kita ingin mengetahui atau ingin mendapatkan petunjuk dari Allah SWT, ya kita tadaburi Quran itu. Kita sudah ndonga saben dina tuh minimal, sangat minimal itu 17 kali. Minimal, sangat minimal. Ya toh? Saben kita baca Fatihah mesti kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku ke dalam jalan yang lurus. Al-Quran hudal linnasi sebagai petunjuk. Ya. Jalan yang lurus itu yang bagaimana? Nah itu ialah jalan yang kamu bernikmat. Yang diberi nikmat oleh Allah itu siapa?
Yang diberi nikmat oleh Allah SWT adalah orang yang beriman kepada Allah. Orang beriman. Nah, karena itu nek dewi kekancan supaya kita dapat petunjuk juga, ya kekancan kalau orang beriman. Nek orang beriman omongannya mesti akan nulari kepada kita. Kita mesti ketularan itu, ketularan keimannya itu. Kita bergaul dengan orang soleh, maka kita akan mendapatkan ketularan kesolehannya itu. Ya. Diteruskan oleh Allah SWT, tidak sekedar petunjuk, tapi wabayinati minal huda, dan beberapa penjelasan dari bayin itu penjelasan, bayinat jamak dari penjelasan itu. Oke banget, diparingi penjelasan sampai sak jelas-jelasnya itu. Nah, misalnya dari penjelasan itu Allah memberikan banyak perumpamaan, misalnya wong sok isih kurang percaya dan ini atau kurang yakin atau keyakinannya masih ngambang dan sebagainya, belum mantap betul. Kemudian diberi penjelasan yang jelas-jelasnya, diberi percontohan oleh Allah SWT. Nah, misalnya dalam bulan Ramadan ini supaya banyak atau orang yang banyak menanamkan harta bendanya jalan Allah itu akan mendapatkan berlipat ganda dan sebagainya, berlipat ganda sekian sampai sekian dan sebagainya. Masih kurang yakin, kurang mantap, sehingga Allah membuat pernyataan. Pertanyaan apa? Masalul ladzina yunfikun amwalahum fisabilillahi kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudhi'u bil masya' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nek kamu menanamkan harta di jalan Allah itu akan dilipat gandakan seperti ini. Kamatsali habatin, itu contoh perumpamaan yang real itu. Kaya kowe nandur pari ke lho, siji sak apa jenengane? Ora sak wuli siji ke lho. Wuli ku lak sing ngono kae. Siji kae. Sak butir. Ah, sak butir. Kowe nandur pari sak butir, nek dhewe apa kan Daud itu ya. Ngerti wong ini kan ora wong from desa wong desa kabeh iki dadi ngerti Daud barang itu. Ditandurke ceblek. Ki dadi pitung pang, dadi sak dapur. Ini bukan dapurmu, dapurku. Sak dapur itu maksudnya kayak sak gerombolan kayak. Siji ki dadi pitu. Saben sak wuline ki mau Mbak Eka nek sing ki wuli jenengane. Sak wuli ki 100 ditung. Dari 100 ping 7. Piro? 700. Kamu kurang yakin, itu Allah yang berfirman seperti itu. Ini perumpamaan yang yakin. Ini sampai nandur pari iki dadi sakmono kae, ora yakin? Masalahnya yang fikun amwalu bisabilillahi kamatil habatin, habah sak butir itu. Ambatat sak pasana bilat, 7 menjadi 7. Wakul sumbulatin saben sak pang itu mi'atu habah, 100. Masih kurang yakin, pokok ora weruh. Wong kowe dhewe nandur, kamu ndak yakin itu? Itu Allah mendekat itu. Lah nek bulan puasa tidak hanya itu, tapi Allah mengatakan kula amal abdan lahu, semua amal Adam itu adalah kembali kepadanya. Ilah siam, kejaba poso. Fa innahu li. Ya, puasa itu karena untuk aku tuh. Wa ana azibihi, aku sendiri yang akan mengembalikan, aku sendiri akan memberikan pahala. Dzulpiro. Rasulullah saya tidak tahu. Karena Allah sebenarnya wa innahu li wa ana azibi, aku sendiri kata Allah yang akan mengembalikan, akan mengganti itu. Karena Allah ini poso. Masih kurang yakin nek pendingan mengko ngelbokke nang kaleng sakmene itu menjadi sekian banyak itu dalam bulan puasa. Oh, si senden meneh ya jadi. Nek lali itu apik lali. Ning nek lalen jan ora apik gitu. Nek lalen kok bola-bali wah kesupen Pak bingung-bingung wah lali. Ah mangke ngatur Pak. Oh nggih. Sampun Pak. Wah lali. Wah iki sing jan udah anu ya. Ah mudah-mudahan tidak banyak lali itu. Udah linasnya udah wal furqon dan garis pembatas. Jadi antara yang batil dan yang hak itu adalah Al-Qur'an itu. Karena itu apabila itu datang dari Al-Qur'an mesti hak, mesti benar. Kebenaran yang hakiki itu hanya adalah Al-Qur'an.
Al-Baqarah, al-haqqu mir rabbika. Kebenaran yang hakiki itu hanya dari Tuhanmu. Wala takunanna minal mumtarin. Nek itu dari Al-Qur'an ojo pisah-pisahan sono. Ndak nggih Pak Imam. Kok ndak nggih iki Qur'an? Pak Imam ngomong-ngomong ning ngomongke Qur'an kok ndak nggih. Nek ndak nggih itu omongnya Pak Al-Qur'an, nek omongnya Pak Imam itu. Nek Pak Imam ngomong begini, estu niku Pak Imam, kuwe. Nek Pak Imam menyebut Qur'an, ojo muni ndak nggih. Ini al-haq, kebenaran yang hakiki itu ada dari Al-Qur'an. Nah, jadi hisab itu benar itu, iya dari Al-Qur'an. Ayatnya mana? Ini kebenaran. Nah itu. Karena itu ini saya membuat catatan, saya bawa buku, jadi beli buku tahun 2015 ya. Buku itu dicetak tahun 2010 yang ditulis oleh Syekh Mamduh Farhan Al-Buhairi tahun 2010. Kitab ini, buku ini itu mengumpulkan the story of mu'alaf. Jadi sejarahnya orang-orang yang mu'alaf. Nanti kita bisa mengambil ibroh, mengambil pelajaran. Dewi kok jadi do teko nang kene iki jarahe piye? Kok bisa sampai di sini, sekarang kumpul di sini, kok jadi aku kok salat barang itu sejarahnya bagaimana? Itu bisa mengambil ibroh dari ini. Ini Syekh Mamduh ini mengumpulkan ada 120 mu'alaf dari orang Indonesia yang beragama Kristen, dan dari orang luar yang beragama Nasrani, dari orang luar yang beragama Katolik, dari orang luar yang beragama Hindu. Tapi saya dalam buku itu, dalam kitab itu ada 21 mu'alaf. Itu ditulis tahun 2010. Nah sekarang ini banyak sekali kan mu'alaf itu, yang mu'alaf itu. Mengapa dia itu menjadi mu'alaf? Itu disebabkan oleh beberapa hal. Nah karena itu ini ya maaf aja, ini nanti ini saya tuliskan juga Inggrisnya ya, karena apa? Karena ini orang Inggris. Kalau yang satu kita sudah sangat kenal itu, yaitu Irina Handoyo ya. Ya. Coba kita ambil ibrohnya. Beliau itu seorang birawati. Birawati bergelutnya dengan kitab Injil. Apakah itu beryang lama atau baru, yang terbaru dan sebagainya, berapa kitab itu ya. Kemudian beliau minta izin dengan atasannya, saya akan mempelajari Al-Quran. Untuk apa? Untuk mencari kelemahan-kelemahan Al-Quran itu untuk penguat dari Injil itu sendiri. Karena tujuannya seperti itu, maka diizinkan oleh atasannya. Kemudian dia mulai belajar Al-Quran. Nek dhewe maca buku biasa karo Quran kan beda. Ya toh? Nek dhewe maca buku biasa itu saka kene kiri buka halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 100. Kene sing 100 kok nang kene sebelah kanan. Ya toh? Dan Al-Qur'an buka saka kanan ke kiri. Bismillahirrahmanirrahim 1, alhamdulillahirabbil alamin 2, buka dan sebagainya. Ya toh? Ya. Ini Irina Handoyo Al-Hajj ini karena beliau orang awam sehingga ketika buka Al-Quran kleru. Dewi ngomongnya kleru. Tapi itu kehendak Allah, qadarullah itu. Dewe membuka Al-Quran saka kiri ke kanan kaya dene maca buku biasa. Coba sing ditemokne surat apa? Dhuwur dhewe, kene dhewe nek dhewe maca Quran kae. Dhuwur dhewe iki kula ahad, ngisore kula falak, ngisore Anas. Iya toh? Iya. Nek dhewe maca Quran saka kono. Saka kene, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin dan sebagainya. Akeh alif lam mim, iya toh? Dan sebagainya. Ning kowe saka kiri dhewe ngomongke kleru, tapi kata Allah tidak kleru itu hidayah dari Allah SWT. Kenapa dia dari kiri? Ini adalah Allah yang memberikan petunjuk padanya. Yang dibuka apa?
Kul huwallahu ahad. Begitu peranjatnya. Katakanlah olehmu wa Muhammad, Allahu ahad, Allah satu. Loh, kaget ora? Wong dhewe pangerane telu, ini kok mung siji. Berikutnya lam yalid, tidak punya anak. Loh, Isa itu anak. Isa itu Allah itu Isa adalah ibnullah, anaknya Allah. Walam yulad, dan Allah itu tidak dianakkan, tidak beranak dan dianakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang bisa menyamainya. Mulai berpikir terus, berpikir tentang Al-Ikhlas itu. Dari berpikir yang panjang itu kemudian disandingkan dengan kitab Injil yang kitabnya itu. Dia banyak berpikir, loh ini kok dari Allah satu, ini punya anak yang namanya Isa. Isa juga dianggap sebagai Tuhan. Nek ngono sadurunge Isa lahir, orang-orang itu manusia itu bertuhan pada siapa? Itu sudah tidak bisa menjawab. Takon karo nek ora poso wae witang putih ya ya. Oke, panitiane ora perlu tersinggung. Nah itu. Nah, Bapak kersa tak aturi unjan putih, kersa Pak, ya ora gelem itu. Ini menjadi ditakokke karo pendure malah seneni. Pokoknya dipercaya aja kok ngono, ora usah kok kan pitakon. Wah, ora usah pitakon. Nah, maka akhirnya dia menemukan hidayah. Jadi dari Al-Qur'an. Hudal linnasi, Al-Quran itu diturunkan untuk hudalinasi, untuk petunjuk bagi manusia. Manusia mana? Semua manusia yang mau tadabbur tentang Al-Quran akan mendapatkan petunjuk. Nah itu. Jadi petunjuk itu dari Al-Quran. Nek dewi ingin mendapatkan petunjuk, pelajarilah Al-Quran. Paham ya? Nah, jadi anak-anak cucu kita itu nek saiki alhamdulillah sudah banyak dia takon-takon dengan kanan kiri, putrane nang ndi, wayahe temu di teng pondok mriko dan sebagainya. Sehingga tiap tahun akan bermunculan ya ustadz-ustadz yang luar biasa, ilmunya semakin banyak, sehingga dan ilmu itu akan menjadikan kita atau manusia mendapatkan hidayah dari ilmu. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini yang kedua itu kita mengenal nama Maurice Bucaille ya. Kenal ya? Mboten ning nate mireng ya. Maurice Bucaille itu orang Perancis. Ya, orang Perancis, seorang ilmuwan Perancis. Ketika itu dia mengadakan penelitian terhadap mumi Fir'aun itu. Ya. Kemudian lewat jalan yang tidak gampang itu, karena itu tingkat dunia ya. Jadi mumi itu di Mesir itu bukan sembarangan orang bisa mengadakan penelitian. Tapi karena beliau seorang ilmuwan tingkat dunia, sehingga antar negara berhubungan begitu, saling komunikasi, saling dan sebagainya, akhirnya diizinkan untuk mengadakan penelitian terhadap mumi Fir'aun itu. Nah, kemudian beliau itu pertengahan tahun 1975. Pertengahan tahun 1975 itu berhasil mumi Fir'aun itu dibawa ke Perancis. Luar biasa, di Perancis diadakan perhelatan besar itu ya. Diarak ke keliling negara itu. Karena akan diadakan penelitian. Kemudian diletakkan di pusat perbekalan di Perancis, kemudian dihadapi oleh beberapa ahli bedah, ahli forensik dan sebagainya. Kepala ekspedisinya adalah Maurice Bucaille itu. Beliau semakin heran, kenapa ini masih bisa hasil ekspedisinya ya? Mengapa mumi ini kok bisa sudah ditemukan beberapa hari, kancane lainnya itu kan ketika dalam Al-Quran ya, ketika
Fir'aun membawa tentara itu menyusul Nabi Musa di Laut Merah itu, ya, itu kan Nabi Musa bingung, ya. Nah, begini akhirnya innahu ma'ana, Allah bersama aku. Tidak mungkin aku akan mendapatkan kesulitan. Pengikut yang Musa bikin, "Bana piye? Musa piye iki dhewe nang kene ka wis ketokke anu siapa raja Fir'aun sudah akan akhirnya dapat perintah membelahkan laut itu. Setelah laut terbelah dia. Dan ketika Fir'aun dan bala bantuannya masuk di Laut Merah itu, maka kembalilah itu. Akhirnya tenggelam semuanya. Gitu ya, dalam Al-Quran kisahnya adalah seperti itu. Nah, ketika tenggelam itu semuanya tenggelam, kemudian ngambang dalam keadaan busuk. Ya, setelah minum banyak air laut itu kemudian tenggelam. Setelah sudah penuh akhirnya mesti mumbul. Nah, mumbul sudah dalam keadaan busuk. Sudah berapa hari, berapa minggu itu. Tetapi ada yang menemukan jasad Fir'aun itu. Orang ini kok pakaiannya beda, kabeh serba emas. Gelangnya kini emas, gelang kini emas, dan pakaiannya itu. Ini adalah yang dimaksud yang dan Raja Fir'aun itu. Kemudian itu ditangkap karena masih dientaskan, karena masih utuh, kemudian dibalsem, dimumikan. Itu yang dipelajari oleh Maurice Bucaya itu. Akhir dari malam terakhir dari ekspedisi itu, Maurice Bucaya terledek aja. Orang ini memang betul-betul matinya karena tenggelam dalam laut. Kenapa? Dan bukti itu karena ada sisa garam yang ada di dalamnya. Itu satu. Tapi yang menjadi pertanyaan beliau adalah mengapa ketika mengambang itu sudah berapa hari, berapa minggu-minggu masih dalam keadaan utuh, tidak busuk. Nah, kemudian itu dalam wah ini luar biasa. Apa betul ini adalah makan Fir'aun yang kisah dalam kitab Perjanjian Lama seperti itu. Dalam kitab Perjanjian Lama itu dia memanggil, sediakan aku kitab Injil Perjanjian Lama. Kemudian Perjanjian Lama itu dibaca. Dalam Perjanjian Lama itu disebutkan kemudian air itu kembali menutup kereta. Kemudian semua pengikut Fir'aun itu dan bala temannya tidak ada yang sisa. Iya, tidak ada yang tersisa, semua mati. Kitab Injil Perjanjian Lama hanya mengisahkan seperti itu. Tidak mengatakan bahwa Fir'aun itu masih diselamatkan, masih selamat itu. Nah, ini yang kemudian dibuktikan. Dia ngomong, saya akan mengatakan begini hasil penelitian itu. Maka kancane itu ojo geri-geri ngomong. Ki wong Mesir sudah ngerti kok ngono kowe. Kisah seperti itu sudah ngerti. Dari mana ngerti? Iya, akhirnya betul. Akhirnya dia tergugah hatinya, datang ke Mesir menemui para tokoh-tokoh dari itu. Nah, kemudian dibacakan dalam Al-Quran. Betul itu Maurice Bucaya bahwa itu adalah Fir'aun yang mengejar Nabi Musa alaihissalam, yang kemudian tenggelam di Laut Merah itu adalah yang dimumikan adalah Fir'aun. Dari mana itu? Ini dibacakan. Ini surat surat Yunus ya 92. Surat Yunus 92 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fal yauma nunatsika bi batanika litakuna li khalfika ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Fal yauma nunatsika bi badanika. Pada hari ini aku selamatkan bi badanika, badanmu, jasadmu. Nah, ini. Liman khalfaka ayah, agar kamu menjadi ibroh, menjadi pelajaran li khalfika ayah untuk generasi mendatang. Wa inna katsiran minan nasi an ayatil ghafilun. Hanya sayangnya kebanyakan manusia terhadap ayat-ayatku ini podo orang gatekake. Nah, itu. Setelah dibacakan begitu, ini karena Al-Qur'an. Ya.
Marius Bukaye wong Perancis, bahasane Perancis sur Inggris. Ngerti apa ora diwacake begitu? Ya ora ngerti. Akhirnya seorang yang pegang Al-Qur'an dengan terjemahan Inggris itu, setelah membacakan itu dia hanya plonga-plongo ya. Jadi ini apa itu? Ini paliyomanu nunajika ibadanika litakuna lifalfaka ayah wa inna katsira minan nasi an ayatal ghafilun. Pada hari ini aku selamatkan kamu, jasadmu yang diselamatkan apanya? Jasadnya, bukan imannya, bukan hatinya. Karena dia menyatakan beriman kepada Musa dan Harun, perpisahan kepada Tuhannya Bani Israel itu agak gelagap dalam Al-Qur'an. Imannya orang seperti itu tidak diterima oleh Allah SWT. Kemudian Allah berfirman, al-yauma nunajjika bibadanika. Pada hari ini kuselamatkan jasadmu. Likholbika ayah agar kamu menjadi pelajaran bagi orang generasi setelah engkau. Hanya sayangnya ini katsirun nasi an ayatina la ghafilun. Hanya sayangnya kebanyakan orang terhadap ayat-ayat ini tidak rada gatek. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kebanyakan itu. Tapi kita sing gatekke tahu bahwa itu adalah Fir'aun, dan kalau Al-Quran itu adalah kisah Al-Quran itu adalah benar. Al-Quran ini berisi kisah dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Luar biasa. Ini dalam kitab Injil Perjanjian Lama, Perjanjian Baru tidak disebutkan tentang penyelamatan Fir'aun ini. Itu hanya dalam Al-Quran. This day shall receive thee in thy body, that thou mayest be science for those after thee. Ini adalah Al-Quran terjemahan dari Al-Yauma, terjemahan dari Fal Yauma Nunajjika itu. Kemudian dia berdiri. Setelah berdiri, saya mulai hari ini masuk Islam. Dan saya beriman kepada buku ini. Buku itu kitab. This book, buku ini. Saya beriman dan ini dan beriman dan masuk agama Islam. Dari mana dia mendapat petunjuk? Dari Al-Quran. Hudal linnasi. Al-Quran diturunkan kepada manusia adalah hudan, untuk petunjuk bagi manusia. Karena itu kalau kita ingin mendapat petunjuk, hendaklah kita tadabbur mempelajari tentang Al-Quran itu. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita. Yang satu Irene orang Nasrani. Ini orang Nasrani juga, orang Katolik dari Perancis. Kenapa masuk Islam? Karena Al-Quran. Satu lagi, ya. Tadi punjul 5 menit ya. Tadi mulainya jam 5 lebih 5 menit ya. Ini ya 3 menit nih Mas ya. Mungkin kalau turah sidik ya. Ini kan besok yang ASN libur kan? Hari ini? Iya toh libur. Jadi besok juga libur. Jadi kemarin Pak Imam itu membimbing umroh itu yang akan berangkat tanggal 28 ya itu. Tak tawar kayak ini maka tanggal 28 saya kayak sakai padahal jatahnya 5 kali pertemuan gimana? Ngijing libur Pak. Oh ya besok. Sosok libur, iya. Oh sosok libur ya. Jadi berturut-turut ya. Tadi sore, tadi pagi, nanti sore, kemudian sore dan sebagainya. Ini libur jadi rotok lego ya. Nah masalah kebun, sawah dan sebagainya kan orang dijadwal 7 jam semini toh. Ya Pak Imam kalau ke kebun ke sawah orang jame sak karepe sing mangkat itu ya. Ya. Ini yang kedua itu Jacques Vazquez. Ini penyelam dari Perancis yang ketika menyelam di Senot Angelita di Teluk Meksiko itu dia menemukan dua air yang mengalir berdampingan. Tapi yang satu itu tawar dan segar, yang satu asin dan pahit. Loh, kok aneh banget ki laut kok jejer kok ini. Akhirnya
Dia keluar dari penyelaman itu, kemudian mengadakan konferensi di negerinya, kemudian mengatakan bahwa saya menemukan barang baru, penemuan baru, yaitu begini dan sebagainya. Di Perancis itu tidak semua orang beragama Katolik, juga ada walaupun Katolik walaupun Kristen tapi pernah mendengar ajaran agama Islam. Kowe ora penemuan baru, nek bahasane dhewe ngono itu. Kowe ora anyar wis biyen itu. Ora usah gumun nek wis biyen. Biyen piye? Nek bahasana kita itu. Iki wong Islam wis ngerti ngono kowe. Kowe wis ditulis nang Al-Qur'an. Dia tanya, "What is Quran?" Quran itu apa? Quran itu firman Allah yang diberikan kepada Muhammad. Who is Muhammad? Muhammad itu siapa? Muhammad itu adalah the last prophet, semua nabi yang terakhir, nabi terakhir. Nabi Muhammad itu siapa? Apa Muhammad itu yang Quran itu written by Muhammad? Apa Quran itu ditulis oleh Muhammad? No, bukan. Ini firman Allah. Nah, kemudian dia mengadakan penelitian, kemudian meneliti kitab-kitab itu, kemudian datang ke Perancis juga, ke Mesir juga. Kemudian itu apa betul ini Muhammad telah menulis kitab bahwa dulu itu ada begini? Ndak, Muhammad tuh umyun, buta huruf, ora iso maca, ora iso nulis, dan itu ditulis dalam Al-Qur'an itu dari firman Allah. Firman Allah itu sudah diturunkan oleh Allah kepada Rasul Muhammad Rasulullah SAW itu sudah 1400 tahun yang lalu. Dia semakin terkejut. Muhammad tuh wong wuta, ora iso maca, ora iso nulis, kok iso nerangake masalah seperti itu. Itu hal yang mustahil atau hal yang mustahil. Akhirnya dibacakan suratnya. Ini Al-Quran, itu panjenengan bisa membaca dalam surat Furqan. Surat Furqan itu surat yang ke-53 surat yang ke-25 ayatnya 53 ya. Waladhi marajal bahrain hadza adbun furatun wa hadza milkun ujaj. Fajala bainahuma barzakhon khijrun mahzuro. Dialah yang membiarkan dua sungai yang mengalir berdampingan. Yang satu adbun furatun, yang satu itu segar dan manis dan segar, dan yang lain adalah pahit dan asin dan pahit. Dan dia menjadikan batas pemisah antara keduanya. Batas itu tidak bisa ditembus begitu kuatnya. Ini dalam Al-Quran. Kemudian disodorkan kitab Al-Quran itu pada it is true. Apakah ini benar? Yes, it is true. Please tell me about it. Silakan terangkan padaku yang seperti itu. Karena Quran dia tidak ngerti masalah bahasa Al-Quran itu. Ngertinya ya Inggris itu. Akhirnya kemudian dibacakan itu. It is he who has let feed the two bodies of flowing water. One palatable and sweet, and the other salt and bitter. That is made partition between them. A partition that is forbidden to be passed. Dialah yang mengalirkan dua sungai yang berdampingan. Yang satu itu segar dan tawar, yang satu asin dan pahit. Dan dialah yang menjadikan batas between them antara satu yang lain itu. Forbidden tidak bisa begitu kuatnya tidak bisa it is forbidden to be passed. Batas itu tidak bisa ditembus karena begitu kuatnya, luar biasa. Ini kita melihat di Senot Angelita lewat televisi itu ya. Itu ada dua sungai yang tidak bisa berpisah itu. Ini rono balik lagi. Ini menumpang rono balik sana lagi. Ini adalah batas yang dibuat oleh Allah SWT yang tidak bisa ditembus. Subhanallah. Kalau kita lihat itu, kemudian contoh itu, subhanallah. Nek Dewi jajan lapis saja sudah gumun. Iya toh?
Tuku lapis ki sing ngene abang, ijo, biru, disuwir saka siji abang. Sing abang iki ora kenang birune. Iya toh? Sing biru, kowe sing putih ora kenang birune. Sing isor, sing kene ijo ya ora kenang kene. Itu sudah luar biasa. Itu barang padat. Sekarang barang cair. Coba. Barang cair ini. Ya, laut ini satu cairan itu, satu cair. Tapi asal yang satu kita lihat dalam gelombang itu. Nek ini nyemprot ini kembali itu. Yang sini juga kembali sana. Ini adalah batasan detes dan tubipas. Batas ini begitu kuatnya sehingga tidak bisa dilalui. Begitu kuatnya, subhanallah. Ini adalah Al-Quran. Jadi Jacques Voscoigne mendapatkan penunjuk itu adalah dari Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan garis pembatas antara benar yang salah. Nah, seperti itu. Ini saya baru satu lembar ini. Yang sak lembar ini hadisnya nek dhewe itu menjadi orang yang apa tuh, menjadi orang menjadi ini kelingan pentingan mesem aku, wah ki mesemnya berarti ini. Mesemnya berarti mesemnya ibu-ibu ini memberikan peringatan, Pak mundur gitu ya. Jadi saya kelingan kula mboten mireng gitu ya. Jadi ini yang satu ini adalah baru satu lembar mukadimahnya, yang satu ini bahwa manusia itu akan bertanggung jawab. Kesimpulan saja bahwa besok itu kita akan dalam hadisnya pendengar bisa melihat dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid 2 hadis yang ke-405 dan 405 dan 407 yang isinya adalah bahwa kita semua kita itu akan diajak bicara oleh Rabb kita. Abainahu la turjumanun, tidak ada penerjemahnya di antara kita dan Tuhan besok itu. Ya, tidak ada terjemahnya dan bahasa apapun kita akan menjawabnya. Tapi kita tidak mampu, tidak berani menatap wajah Allah itu. Kita hanya menoleh ke kanan. Dan apa yang kita lihat di kanan kita itu tidak melihat apa-apa kecuali amal perbuatan kita. Itu adalah episode tatkala kita hidup di dunia macam apa itu. Wah, ini begini. Kemudian kita menoleh ke kiri. Juga begitu. Ternyata di sana itu kumpulan dari sejarah hidup kita. Tidak ada yang lain yang kita lihat kecuali amal kita. Kemudian kita menghadap ke depan kita. Ternyata di hadapan kita adalah neraka. Watakunar, kata Rasul. Takutlah kamu dengan api neraka itu. Walaupun kamu bersedekah dengan sikin minat tamrotin. Hanya sedekah dengan separuh kurma. Nek ngono dalam bulan puasa ini surga neraka itu bisa reda karena sedekah kita. Kalau dalam yang lain itu seperti tadi dilipat gandakan sekian, tapi kalau dalam bulan puasa ini memberikan buka hanya satu butir kurma, satu teko air aja, pahalanya sama dan orang yang melaksanakan ibadah puasa. Malah itu kita renungkan itu. Ya, jadi kita intinya adalah neraka bisa reda karena sedekah. Yang kedua, ini tidak akan dibiarkan pergi seorang hamba kecuali ditanya tentang umurnya. Fima afnahu, dihabiskan untuk apa umur itu. Monggo ini. Subhanallah, kalau kita baca Masya Allah, Nabi Adam sampai besok hari kiamat itu kita punya sejarah semua, sekian miliar manusia, semua punya sejarah semua itu, dan itu akan ditanyakan dari satu persatu. Ya, kita akan umurnya digunakan untuk apa? Kemudian yang kedua tentang apa? Ilmunya. Fa'ala digunakan untuk apa? Sejauh mana ilmu yang kuasai itu kamu manfaatkan. Jadi ini wong mulang sholat, tapi apakah dia sholat? Ternyata tidak. Apakah dia mengajak orang-orang untuk bersedekah? Apakah dia juga ahli sedekah? Orang mengajak biniat semuanya. Itu akan ditanyakan semua oleh Allah SWT. Yang berikutnya tentang hartanya. Ya, tentang hartanya.
Harta ini dua pertanyaannya. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa harta itu dibelanjakan. Mulane dulu ada seorang ustadz yang mengatakan, sok nang swarga itu wong sing sugih itu mlebune nang swarga keri. Ning sing melarat mlebu swarga dhisik. Ning tidak diberi ilustrasi itu. Sehingga ustadz bertanya, nek ngoten sampean kepengin dadi wong sugih apa wong melarat? Bingung. nek Pak Imam tanya, nek Pak Imam memberikan penjelasan itu, so nang swarga itu sing mlebu swarga dhisik wong sing melarat sing sugih kari-kari. Terus Pak Imam takon, "Ki do kepengin dadi wong sugih wong melarat?" Ora ono sing jawab. Bingung kan? Nek dadi wong sugih, nek aku muni nggih kepengin sugih, kok sok ben nang swarga aku urung. Nek kepengin dadi melarat, wah melarat madange kangelan, utawa kathok klambi kangelan, lho piye meneng kabeh. Tapi setelah diberi ilustrasi, diberi penjelasan. Orang sugih yang macam apa yang masuk surga kemudian itu, dan orang melarat yang macam apa yang lebih dulu masuk surga itu. Diberi penjelasan. Senajan wong sugih blegedu, tapi kalau kesugihannya itu semua dimanage dengan sebaik-baiknya, dia juga cepat-cepat ke surga lebih dulu. Soalnya pertanyaannya gampang kabeh. Sampeyan kok duwe sawah, duwe omah nang kono kae, nang kene duwe nanti sawah kali sawah nika tinggalane bapak. Rampung. Iya toh? Diwehi bapak mbokne. Oke, nang kene niki kula sing ngeten. Kok duwe mobil barang, nggih mobil niku ngeten. Dan sebagainya, gampang itu gitu. Nek mobil niku riyen niku kula bagi-bagi duit. Kula niku bos. Nika samenten nika 100 ning tak longi slawi-slawi kabeh. Kok longi ya itu dibandem isik bandem kenyat suwi dadine. Kae wong sugih sing mlebune sarga keri titik-titik nganggo gobang barang kuwe gitu. Tapi orang yang miskin yang masuk surga yang dulu yang bagaimana? Orang miskin yang takwa kepada Allah SWT. Saman ki kancane kong ini kok kong ini itu nggih wong kula niku madang anggar pun sekap madang ngaten nggih pun. Klambine kok ming telu nggih niki angger sing siji tak kumbah tak nggo niki ngaten rampung. Anak sing wong sugih iki klambine kok sak menikahe. Ini pitakone sing ora manfaat sing banyak. Nah, jadi kalau dibeli ilustrasi gitu ya, kepengin dadi tiyang sugih nanging bandane kula tak titik-titik pakai untuk ini dan sebagainya. Nek kula nggawa bondo sak miliar niku teng akhirat kangelan. Mulane sing sak miliar tak bagi menika ya. Sok teng mriku tak petuk iki sampean tak miliar nang mene ta seperti itu. Itu kan dan mudah. Nah, gitu. Kemudian itu masalah hartanya, kemudian tentang jasadnya, akan ditanya jasadnya. Digunakan untuk apa jasad itu? Kita ini diberi organ tubuh, mata, telinga, kuping, hidung, kaki, tangan dan sebagainya. Semuanya akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Ya, matamu untuk apa? Nah, ini kemarin ketika khutbah di sini saya gunakan juga sebagai persiapan. Puasa itu tidak hanya nahan haus dan lapar aja. Weda sumta kata Nabi, fasumta, puasakan juga absoruka matamu, pasamuka kupingmu, walisanuka dan mulutmu, wakolbuka dan hatimu. Nah, jadi kan puasa itu juga puasa mata, jangan sampai digunakan hal yang mendatangkan maksiat. Kuping jangan mendengarkan suatu hal yang mendatangkan maksiat. Mulut juga nek ngomong sing bener, kulo kalon sadidah, nek ngomong sing bener sing apik sehingga orang diajak bicara itu bisa tenang, sejuk dan kepingin akan kalimat-kalimat seperti itu lagi mendatangkan kemaslahatan. Wis punjul banget itu. Barangkali demikian ya, nek kon ngomong wae yo tekan mengko. Ning alhamdulillah kok libur ya jadi. Saya kira begitu sebagai Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati, yang dirahmati Allah SWT. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, yang penting adalah kita puasa itu kita mohon kepada Allah agar diberi kekuatan lahir batin sehingga dengan lahir dan batin ini kuat kita bisa melakukan ibadah puasa dan diberi pencerahan hati kita sehingga hati yang cerah itu dapat memilah kebenaran dan kebatilan yang
kebaikan kita ikuti dan kita pedomani, yang batil kita jauhi dan kita tinggalkan, sehingga dengan demikian kita akan berjalan di atas Shiratal Mustaqim, jalan yang benar yang endingnya adalah menuju ke surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih, ana sing takon, monggo takono.